warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Urun Rembuk. Pada konten kali ini, kita akan bahas kemungkinan pembukaan seleksi P3K untuk tenaga teknis di Kementerian Perhubungan tahun 2022. Jika kita mengikuti perkembangan informasi pada web cpns.tebhub.go.id, sebenarnya Kementerian Perhubungan sudah mengumumkan pengadaan P3K untuk tahun 2022. Namun, yang sudah diumumkan adalah untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Kementerian Perhubungan akan membuka pengadaan P3K untuk jabatan tenaga teknis? Mari kita bahas kemungkinannya. Dalam sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Oktober, pihak Kemenpan RB sudah merilis estimasi jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022 sebagai berikut. Jadwal ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga kementerian dan lembaga untuk melaksanakan seleksi P3K tahun 2022. Namun, mungkin jadwalnya masih bersifat fleksibel dan tidak sama antara instansi yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk Kementerian Perhubungan, apakah akan buka juga? Jawabannya sangat mungkin. Bahkan Kemenpan RB telah memberi bocoran. Mari kita lihat pada dokumen berikut. Kemenpan RB telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 971 Tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2022. Pada lampiran Keputusan Menpan RB tersebut, tepatnya pada nomor 114 dan 151, ada nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan pemula penguji dan terampil penguji kendaraan bermotor. Dua jabatan itu sudah pasti adanya di Kementerian Perhubungan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dua jabatan itu yang akan dibuka oleh Kemenhub? Jawabannya bisa saja tidak. Pada menu info lowongan, lalu kita coba lihat lowongan untuk Kementerian Perhubungan, sudah terlihat berbagai formasi mulai dari jenjang pendidikan SMA hingga S3. Jadi, ayo siap-siap dan pantau terus web cpns.debhub.go.id untuk informasi resminya. Selanjutnya, mungkin kita sedikit bahas tentang jumlah soal dan sistem penilaian seleksi P3K tahun 2022. Untuk seleksi P3K meliputi 4 jenis substansi, yaitu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara dengan ketentuan nilai sebagai berikut. Untuk kompetensi teknis, jumlah soalnya ada 90 soal, dengan bobot nilai jika benar plus 5, dan jika salah atau tidak menjawab bernilai 0. Untuk kompetensi manajerial, jumlah soalnya ada 25 soal, dengan bobot nilai antara 1 sampai dengan 4, dan jika tidak menjawab bernilai 0. Untuk kompetensi sosial kultural, jumlah soalnya ada 20 soal, dengan bobot nilai 1 sampai dengan 5, dan jika tidak menjawab bernilai 0. Untuk wawancara, jumlah soalnya ada 10 soal, dengan bobot nilai 1 sampai dengan 4, dan jika tidak menjawab bernilai 0. Untuk soal-soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara, itu tiap jawabannya memiliki nilai, bahkan jawaban yang paling salah pun bernilai 1. Jadi, usahakan rekan-rekan tetap mengisi, karena jika tidak mengisi, maka sudah pasti tidak mendapat nilai. Untuk waktu pengerjaan soal-soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural adalah 120 menit dengan total soal 135 soal. Sehingga jika kita rata-ratakan tiap soal, harus kita jawab dengan waktu 53 detik. Sementara itu, untuk soal wawancara, waktu pengerjaannya 10 menit dengan total 10 soal, sehingga jika kita rata-ratakan, tiap soal harus kita jawab dalam waktu 60 detik. Untuk passing grade kompetensi teknis adalah sesuai jabatan yang rekan-rekan pilih. Misalnya seperti tadi, untuk penguji kendaraan bermotor, passing grade-nya adalah 220. Untuk manajerial dan sosial kultural, passing grade gabungannya adalah 130. Dan untuk wawancara, passing grade-nya 24. Baik, mungkin sekian dahulu konten kali ini. Dan di konten selanjutnya kita akan mulai bahas strategi, tips, maupun pembahasan prediksi-prediksi soal untuk masing-masing substansi, mulai dari manajerial, sosial kultural, wawancara, maupun teknis.
Tetap ikuti channel ini sebagai bahan persiapan rekan-rekan menghadapi seleksi P3K untuk jabatan tenaga teknis di Kementerian Perhubungan tahun 2022. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.